pukul batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat cerita. Wah, dijawab oleh Bang Hari. Jumpa lagi dengan Bang Hari. Lambai tangan Bang Hari. Yes. Sahabat-sahabat cerita, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Amin. Masih di halaman Facebook siaran 810, berita positif memang terbaik. Nah, jadi di mobil Dr. Zaril kali ini di podcast mobil Dr. Zaril, karena kami di luar mobil, tidak dalam perjalanan, jadi mobilnya di belakang, kelihatan di belakang seperti ini. Nah, kali ini masih dengan bintang tamu spesial yaitu Bang Hari Junaidi. Apa kabar Bang Hari? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, mantap. Nah, jadi Bang Hari, biar mata Bang Hari ditetap oleh pemirsa, Bang Hari neneng oyek sini. Oke, siap. Kameranya. Nah, jadi sekarang sahabat-sahabat cinta kami akan membahas sesuatu yang menarik nih, sesuai dengan judulnya, yaitu kesadaran wirausaha untuk bersedekah. Nah, ini Bang Hari Junaidi ini selain mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan tentang judul ini, beliau juga praktisinya, orang yang sudah mempraktekkannya. Nah, seperti apa itu? Silakan Bang Hari disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu. Di ruas PKS dan di belakang berdekatan dengan mobil yang kita sering podcast. mobil Dr. Zaril ya. Mobil Dr. Zaril ya, mobil podcast. Kita podcast di mobil. Ini mobilnya. Semoga berkah. Amin ya. Dan bisa membawa banyak kemaslahatan. Kali ini podcastnya di ruas PKS ya. Iya. Rumah aspirasi pastikan kita sehat. Oke, Biasanya siap. tempat kegiatan sunatan maupun operasi kecil. Tadi pagi mau operasi tapi ternyata Bang Hari ada kondisi pasien yang tidak bisa dioperasi, ada kontraindikasi. Oh, gitu ya. Jadi direncanakan besok, dijadwalkan lagi besok. Kemarin 1 orang operasi tumor jinak dan pekan yang lalu juga 1 orang, 2 pekan yang lalu juga 1 orang. Ini rencana hari ini hari yang orang keempat, pasien keempat, tapi ada kondisi yang membuat harus ditunda sehingga besok insya Allah akan dilaksanakan. Ya, lanjut Bang Hari. Ya, Alhamdulillah hari ini kita di ROS PKS dan semoga rumah ini jauh lebih berkah lagi dan kita doakan jadi klinik kedua. Amin. Klinik kedua dan salah satu klinik terbesar di Sungai Liat ini. Amin, yang ya memberikan banyak kemaslahatan kepada manusia, kepada umat. Kita doakan ya. Amin ya Allah. Allah mendengar kita nih ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang Hari. Ya. Luar biasa nih. Berkaitan dengan sedekah Pak Dokter, Yes. hari ini saya juga dihadapkan pada kenyataan. Allah tunjukkan sebuah kenyataan yang membuat saya tersentak. Tersentak ya, bukan tersentuh ya, tapi tersentak gitu ya. Iya, jadi benar-benar tersentak dan Kalau tersentuh dia gini kan, tersentak duh gitu kan. Iya, tersentak dan benar-benar teguran dari Allah. Ya Allah. Allah ingatkan. Nah, salah satu berkaitan dengan doa ini dan Yap. tidak jauh dari rumah ruas PKS ini, masih kaitannya sedekah. Yap. Ya, kita sedekah itu macam-macam ya. Sedekah itu bisa dengan senyum sedekah, itu apalagi doa itu juga sedekah. Doa pun sedekah ya? Ya, Bang Zar, Yes, Pak yes. Dokter. Jadi itu sedekah. Dan ini terbukti baru pagi tadi ketika saya pulang dari rumah. Saya tinggal di RY. Pulang dari rumah atau pulang ke rumah? Pulang Sorry. dari rumah kedua, pulang ke rumah ke satu atau gimana? Dari RY menuju ke Nangnung ke rumah ibu saya. Ibu saya di Nangnung. Nah, saya berhenti di dulu tempat klinik, mulai dari kliniknya Pak Dokter dulu yang di klinik 2 miliar yang di samping Setiabudi. Oh iya. Bidan Vita. Di situ saya Allah ingatkan saya untuk saya terbiasa ketika perjalanan untuk menjaga keamanan. Yap. Untuk keamanan saya berdoa. Salah satunya saya mendoakan muslimin dan muslimat. Amin. Muslimin dan muslimat sering itu sering, benar-benar sering. Bukan saya Bukan hoax, bukan ria dan bukan hoax. Saya sering mendoakan orang lain karena prinsipnya kalau kita mendoakan orang lain itu doa itu akan balik kepada kita. Dan pagi itu saya diingatkan Allah, saya tiba-tiba muncul keinginan untuk berdoa. Nah, saya yakin bahwa Allah lah yang mengingatkan kita. Tiba-tiba di situ saya berdoa
mendoakan istri saya dan muslimin dan muslimat. Ya. Nah, anak saya dan istri yang nomor 3 itu baru berangkat Istri pertama. nomor 3? Maksudnya gimana nih, istri yang nomor 3? Anak Anak saya yang nomor 3. anak yang nomor 3, istri Ya. dan anak saya nomor 3 itu berangkat duluan. Dan trip yang kedua anak saya yang ini, yang pertama dan kedua ya. Nah, jadi saya doakan. Nah, saya doakan muslimin muslimat dan istri saya. Ya. Ternyata Allah jawab. Ada seorang remaja yang membawa adiknya Yes. nyebrang dari sebelah Medika Stania. Ya, dari Medikastania. Rumah sakit Medikastania. Sampingnya kan ada jalan tuh, Ya. ada jalan aspal. Nah, dari situ dia nyebrang ingin naik ke Taman Sari. Ya. Dah langsung ini ada yang mau nabrak dia karena dia mungkin nggak pakai lihat-lihat lagi ya, Iya, nyebrangnya iya. langsung hampir ditabrak dan Astaga. tidak terjadi. Alhamdulillah yang ini cepat-cepat karena mungkin terburu-buru cepat-cepat ngerem dan Iya. alhamdulillah bisa terhindari. Iya, Nah, bisa jadi itu bagian dari doa saya Masya Allah. atau doa ibunya juga, orang tuanya Iya, juga. iya, Nah, iya. intinya, saya ditegur di situ. Pentingnya kita mendoakan orang lain. Nah, karena mendoakan orang lain itu adalah bagian dari sedekah itu sendiri. Kalau kita ingin sukses, doakan sukses orang lain. Kalau kita ingin jaya perniagaannya, doakan orang lain juga jaya perniagaannya. Iya, iya. Lapang rizki seperti itu juga. Nah, itu ya berkaitan dengan sedekah. Kembali lagi kepada tema kita yang pertama. Iya. eh, kesadaran membangun Wirausaha untuk bersedekah. wirausaha untuk bersedekah. Wirausaha ini istilah dulunya wira swasta lah kira-kira. Ya, gitu wira swasta, pedagang atau Termasuk niaga. niaga, ya? Niaga lah bahasa dalam Islamnya niaga ya, Niaga, gitu ya. ya. Pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang ya. Jadi pemirsa siaran 810. 810 perlu kita ketahui bersama kita sebelumnya kita juga bukan ini ya, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Baru ya? Kita orang biasa Orang saja. biasa. Ya. Kita tidak pernah. Saya juga orang biasa, Bang. Ya. Tenang aja, kita sama-sama Kita orang biasa. bukan dari lulusan pesantren, bukan dari sekolah agama, bukan. Tapi karena Tapi kemudian kita punya agama. Iya, Ya. kita punya agama dan kita coba terus belajar. Betul. Dari manapun kita bisa belajar, silakan. Nah, Iya. sekarang ini apalagi kita media kan sudah luas ya. Media kan bebas kita ada medsos, ada Facebook, ada televisi, ada TikTok. macam-macam Iya. TikTok. Nah, dari medsos ini kemudian kita dapat pencerahan-pencerahan dari Instagram, pencerahan dari ulama-ulama kita di Jakarta, di mana-mana, di Kalimantan, Iya. tentang pentingnya bersedekah. Bersedekah penting ya. Ya. Kawan-kawan atau pemirsa 810 perlu kita pahami bahwa yang namanya sedekah. Iya. Karena pemahaman sedekah ini udah disampaikan ulama begitu gencarnya, banyak ya, Yusuf Mansur, macam-macam lah ya. Ada Arifin Ilham, almarhum Abdul Somad, Adi Hidayat ya. Iya, iya. Dan ulama-ulama Agim. lainnya, baik ulama lokal maupun ulama nasional sering menyampaikan itu dan terus berkesinambungan terus dan tidak akan putus. Alhamdulillah kita lihat itu banyak orang yang mulai sadar dengan pentingnya sedekah. Pedagang ini, para peniaga ini mulai sadar dengan pentingnya bersedekah. Iya. Tapi sayangnya nih belum terfasilitasi dengan baik. Mereka sudah mau siap sedekah, tapi untuk menyalurkannya yang kadang-kadang belum kurang pas mungkin. Nah, jadi kita melihat mau kemana menyalurkannya itu. Iya, menyalurkan yang tepat. Jadi harapannya para stakeholder yang berkaitan dengan pakai bahasa Inggris, stakeholder. Ya, orang-orang yang berkaitan, orang-orang yang berkepentingan, pemegang kebijakan ya. Pemegang kebijakan ya, stakeholder. Jadi coba kita perhatikan hal-hal ini gitu loh. Iya. Pengusaha-pengusaha itu udah mulai sadar loh ya. Orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal ini perlu memperhatikan. Seperti jadi kalau zakat wajib, alhamdulillah sudah ada BAS gitu kan. Yeah. Mereka bisa salurkan. Nah,
sedekah-sedekah ini belum terfasilitasi dengan baik. Iya, Tapi sudah beberapa memang ada lembaga-lembaga yang coba ini ya, seperti ya Kesma kawan kita ya. Menerima sedekah dan menyalurkannya juga. Menyalurkan juga ya Kesma, rumah zakat, ada beberapa lembaga zakat lainnya. Dan memang yang enak tuh ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, Kalau masuk terus, kita mati. ya nggak Kita keluar. misalnya makan terus kan, Ya, nggak ada yang keluar, mati lama-lama. mati. Menghirup napas terus tanpa dikeluarkan, Sakit biasanya ya. ya bahkan mati, tidak bisa ngeluarkan Tidak napas. sehat yang jelas ya. Ya, Nah, jadi ternyata lembaga-lembaga itu menerima sedekah dan menyalurkan sedekah itu. ya. Masuk, keluar. Ya. Oke. Nah, kaitannya dengan konteks kekinian, Yap. tapi kadang-kadang kalau lembaga zakatnya tidak proaktif, akhirnya orang nggak ini nih, nggak Orang belum tahu kemana, belum jadi- memperkenalkan diri lembaga ya, zakatnya. Iya, jadi iya. tapi sebenarnya sudah ada dia ini ya, tapi belum termaksimalkan. semuanya. Belum termaksimalkan. Iya, iya. Sebenarnya contoh Basnas dia sudah menyebarkan tim-tim UPZ-nya di masjid-masjid, Bang. UPZ, unit pengumpul zakat Ya, di masjid-masjid ya. jadi Iya. tim UPZ ini sebenarnya multifungsi juga. Jadi selain zakat juga sedekah. Oh, Nah, namanya UPZ, unit pengumpul zakat, tapi juga bisa nerima sedekah. Iya. Yes. Harapan kita ini mudah-mudahan kita mohon maaf nih, kita bukan menggurui tapi kita Belajar. belajar menyampaikan. belajar menyampaikan, mengajak. Ternyata Bang Hari orang bijaksana ya. Luar biasa. Beliau punya kemampuan dan ilmu yang mumpuni untuk hal itu, tapi beliau mengakui itu baru untuk belajar menyampaikan. Ya. Nah, saya ini murid beliau, jadi saya harus belajar ke beliau untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Oke, lanjut Bang Hari. Oke, kepada siapapun kita belajar ya kan. Yes. Nah, sekalipun kena Berarti kecil. kita berdua saling belajar ya? Iya. Berarti sekarang saya murid, Bang Hari guru ya? Enggak, Oh, sebaliknya. Ya, Jadi lanjut, Bang Hari. kita belajar terus, sama-sama belajar dalam rangka kami minta maaf kawan-kawan pemangku kebijakan tadi lembaga zakat atau lembaga zakat yang lain. Kita mengingatkan saja bahwa maksudnya pengusaha-pengusaha itu atau UKM-UKM itu mulai sadar loh mereka dengan perlunya Iya. berzakat, perlunya berzakat, perlunya bersedekah, tapi kemudian pulang difasilitasi. Nah, salah satu yang fasilitasi yang tepat itu salah satunya di masjid, salah satu ya. Masjid ya? Tapi kita beberapa tempat juga ada lah yang di kotak-kotak kotak infak ya, yang sudah ada disediakan di toko-toko, sebenarnya sudah ada juga Bang. Cuma kita nggak tahu apakah, tapi banyaknya untuk masjid, untuk Masjid ya? untuk pembangunan masjid, untuk pakir Oh, untuk membangun bangunan masjidnya. Iya, untuk sisi membangun masjidnya, tapi untuk fakir miskin masih minim. Nah, ini yang perlu untuk membangun manusianya. ya Masih perlu ditambah nih. perlu ditambah lagi Bang Hari perlu fasilitas-fasilitasnya. berapa miliar kira-kira nih? Waduh. Jadi salah satu fasilitas yang saya pernah lihat nih Iya, untuk memfasilitasi berbagi pendapatan, berbagi penghasilan itu adalah dengan di masjid, dengan menyediakan kotak infak khusus fakir miskin. Jadi lagi-lagi nih pengurus-pengurus masjid mohon jangan tersinggung, tapi ini sebuah masukan. Ini bukan Mudah-mudahan masukan untuk kita. para pengurus masjid jadi tersentuh ini, Bang. Iya. Tersentuh untuk menerima saran yang sangat baik dan luar biasa ini. Iya, Jadi ada kota infak untuk khusus fakir untuk miskin. fakir miskin. Salah satu sudah mulai diterapkan. Iya. Saya sih melihatnya di ini, tapi katanya di Sungai Liatnya ada beberapa. Saya baru melihatnya yang benar-benar karena saya sering berhenti di sana di Selindung Lama. masih di wilayah Kabupaten Bangka ya. Mas- Selindung udah masuk Pangkal Pinang. Udah kota Madia Pangkal Pinang. Selindung Lama. Ya. Di Selindung Lama itu sebelah, kalau sini sebelah kanan. Dari Sungai Liat ke sebelum Pangkal Geraha Pinang, Loka sebelah kanan. sebelah kanan. Iya, masjid baru ya, yang baru yang sudah lama direhab itu. Yap. Nah, di situ masjidnya disediakan yang mau infak ke masjid. Ada kotak infaknya untuk fakir miskin, ada. Dan untuk fakir miskin, hebatnya mereka setiap hari Jumat dibagikan kepada fakir miskin langsung. Nah, ini fasilitas. seperti itu. Nah, Iya, iya. kalau ini cocok, ini mantap. Kenapa dibilang mantap? Karena ini peran masjid, inilah sebenarnya salah satu peran masjid yang dicanangkan pada masa Rasulullah dulu. Seperti itu Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan itu, dengan peran-peran itu, harapannya masjid-masjid lain bisa mengikuti. Ya. Ayo pengurus masjid, kita coba ikuti contoh yang baik itu. ya. Masjid care lah
masjid care lah. Coba ayo pakai bahasa Inggris lagi, masjid iya, care, masjid masjid peduli. Ayo peduli dengan Peduli, ya? fakir miskin. Ayo Iya. masjid ayo jadi sebuah solusi. Ini saya ambil dari kawan-kawan DMI juga ya, yang menyampaikan konsep ini. Jadi masjid sebagai satu solusi, rumah solusi untuk masyarakat. Dengan begitu take and give-nya masyarakat juga senang ke masjid gitu kan. Dia tidak hanya ini, jadi solusi lembaga rumah tempat beribadah, tapi sekaligus menjadi solusi bagi umat gitu kan. Jadi konsep masuk keluar tadi ya. Ya. Take and give. Ya. Take menerima, give memberi. Ya. Take mengambil, give memberi. Jadi dana yang masuk ke masjid kemudian dikeluarkan lagi untuk umat. Seperti itu. Iya. Dan tetap masjidnya bisa menjalankan fungsi ibadah termasuk biaya-biaya operasional masjidnya. Iya. Jadi berarti tinggal nambah aja kan? Iya, tambah satu lagi aja untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Iya. Seperti itu. Dan memang kenapa kemudian perlu dipisahkan agar kemudian jelas hak fakir miskin, hak untuk pembangunan masjid. Oh iya. Gitu, jangan dicampurkan. Kadang-kadang kan ini kita mohon maaf nih. Jadi ada pilihan ya? Ya. Bagi orang yang mau ke fakir miskin bisa nitip ke masjid. Iya. Karena kalau ngasih langsung belum tentu ketemu dengan orang fakir miskin itu. Belum. Ya, bahkan kita tidak tahu skalanya. Tapi kalau masjid punya data, kenapa kemudian kita perlu ke masjid? Perlu masjid atau lembaga zakat itu. Karena memang mereka punya data. Siapa yang miskin, siapa yang layak, siapa yang mustahik, siapa yang muzaki. Nah, itu yang kenapa kemudian kotak itu perlu ada di masjid. Karena masjid punya data itu. Jadi ibarat film zaman dulu, film jadul Rhoma Irama, nada dan dakwah. Sekarang ada data dan dana. Datanya dimiliki oleh masjid tentang fakir miskin yang ada sekitar masjid, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari masjid, dan dananya dari wirausaha tadi. Iya, wirausaha atau muzaki yang memberikan zakat. Jadi orang yang bersedekah atau berzakat mustahik tadi dan muzaki dan mustahik. Jadi ada jadi masjid peran ini mustahik, ini mustahik, ini muzaki. Masjid di mana? Di tengah-tengahnya, memfasilitasi. Iya. Mak comblang. Mak comblangnya. Dan perlu diketahui bahwa pemirsa 810 bahwa para wirausaha itu meyakini bahwa ketika semakin bersedekah semakin banyak rezekinya. Semakin berlipat. Jadi sudah banyak kok pengusaha-pengusaha muslim atau muzaki-muzaki yang sudah mulai sadar dengan itu gitu kan. Jadi kita bisa fasilitasi. Kalau dulu sih mereka datang sendiri pada masa Rasulullah, mungkin orangnya sedikit. Kalau orangnya banyak seperti ini, ya perlu di masjid perlu bantu. Peran vitalisasi. Nah ini sekaligus memfungsikan revitalisasi masjid. Jadi menghidupkan kembali peran penting masjid. Jadi dengan begitu masjid terpentingkan gitu kan. Jadi memang beribadah, ya orang senang juga beribadah, tidak hanya untuk beribadah dan kemudian tidak jelas ininya gitu kan. Dan sedekah pun ke masjid itu termasuk beribadah. Nanti masjid yang akan menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Baik. Bahkan dengan sedekah itu juga marbot masjid saya rasa juga bisa ini, apalagi marbotnya terkategori mungkin mustahik ya kan, dia mungkin juga bisa untuk dialokasikan ke situ untuk punya penghasilan dari dana masjid tadi ya. Dari dana fakir miskin tadi. Karena memang marbot itu ternyata seorang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat seperti itu ya. Iya. Jadi sekali lagi kita bukan menggurui para alim, para syekh, ulama, ustadz, minta maaf, kita bukan ini, kita hanya kawan biasa saja. Kita hanya seorang muslim aja yang saling dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis shawab. Saya kira saya sebagai orang muslim juga boleh untuk mengingatkan itu gitu ya kan. Bukan kami menggurui, bukan, minta maaf ya. Saya bukan dari ahli fikih dan sebagainya macam, dan bukan dari sekolah yang agama atau pesantren, tidak. Tapi kita sekedar muslim, Bapak Ibu, pemirsa 810, kita hanya seorang muslim yang dalam rangka watawasau bil shawab. Mungkin watawasau bil haq
Watawasobisob. Itu mungkin dari kita. Semoga masjid-masjid bisa memfasilitasi itu. Amin. Ya Allah. Mungkin itu saja Pak Dokter, Siap. karena ada kegiatan lain. Ya, sahabat-sahabat cinta, pemirsa siaran 810, ternyata memang yang disampaikan oleh Bang Hari ini, Bang Hari Martabak, Ya. betul-betul membuka wawasan saya terutama dan kita semua insya Allah bahwa masjid bisa berperan lebih besar. Sekarang perannya sudah besar dan bisa lebih besar lagi dengan cara memberdayakan orang-orang yang berada di sekitar masjid, yang membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang lebih nyaman hidupnya di dunia. Mereka bisa jadi karena punya harga diri, mereka tidak mau meminta-minta karena mereka punya harga diri. Dan orang yang tidak meminta-minta itu justru yang perlu kita perhatikan. Sehingga dengan demikian terjadi meningkatnya kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Baik sahabat-sahabat cinta, saya mau ngobrol lebih banyak lagi dengan Bang Hari Martabak, tapi karena beliau ada kesibukan harus menolong seorang pasien yang sudah boleh keluar dari rumah sakit untuk membuat surat keterangan tidak mampu dan lain-lainnya, dan itu membutuhkan waktu. Makasih banyak Bang Hari, luar biasa. Mudah-mudahan Bang Hari selalu berkah dan istrinya bertambah bahagia bersama anak-anaknya. Baik sahabat-sahabat cinta, sampai di sini dulu podcast mobil Dr. Zaril, lebih tepatnya mau di samping mobil Dr. Zaril ya acaranya, karena berada di samping mobil. Dan insya Allah nanti akan ada podcast-podcast lainnya masih di podcast yang sama, mobil Dr. Zaril. Baik sahabat-sahabat cerita, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham, bersama Bang Hari Martabak dengan konsep beliau berani berbagi. Berani berbagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Hari, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan tos dulu. Saya matikan ya, sahabat-sahabat cinta. Makasih banyak sudah menonton. Insya Allah keberkahan akan kita temui bersama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih banyak.